Nah, oke. Coba kita baca dulu ini permasalahan, nanti baru teorinya. Nah, Renata ini berangkat pukul 6 dari Bandung menuju Jakarta dan tiba pukul 8. Jadi perjalanannya 2 jam ya. Jarak tempuhnya adalah 120 km. Nah, menurut Renata, speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60 km per jam. Jadi nggak pernah mencapai 60 kilo. Nah, tunjukkan speedometer tersebut sudah tidak akurat. Secara feeling aja kerasa ya kalau kecepatannya 60 terus 2 jam itu pas-pasan sampai Jakarta 120 kilo. Nah, tapi bagaimana menunjukkannya secara formal matematik pakai rumus gitu ya. Oke, kita akan menggunakan yang namanya nanti ini. Teorema nilai antara. Hah? Salah. Salah, bukan teorema. Teorema nilai antara, bukan. Ini salah nih. Salah. Ini harusnya teorema nilai rata-rata untuk turunan. Oh ya, ini betul judulnya. Kalau teorema nilai antara dulu di kekontinuan bab terakhir itu ya. Jadi yang benar ini. Saya save dulu. Kok ke sini? Oke ya. Udah di save belum? Udah rasanya. Oke. Teorema nilai rata-rata turunannya. Oke, kita lihat dulu. Masalahnya gini. Jadi perhatikan fungsi yang kontinu pada interval AB tutup. Di luarnya nggak peduli, kita hanya interval tutup AB. Fungsinya yang biru ini. Yang ini digambar garis-garis putus karena nggak dipakai. Yang kita perhatikan hanya yang di dalam interval AB. Harus kontinu. Artinya grafiknya kalau dilihat nyambung ya. Nggak pernah terputus. Kemudian selain itu, oh sorry, lanjut dulu ya. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan ujung-ujung ini. A, FA, titik P itu koordinatnya A, FA ya, Y-nya FA. Ini B, FB, saya hubungkan. Nah, maka gradien garis PQ ini adalah nilai Y di sini dikurangi nilai Y di sini dibagi X di sini dikurangi X di sini. Gitu ya. Oke, gradien garis lurus tinggal ambil aja 2 titik, beda Y-nya dibagi beda X ya. Nah, kemudian kita tarik garis PQ ke atas atau ke bawah sampai menyinggung grafik fx yang biru. Ya. Nah, menyinggung di titik C ini. Nah, kita peroleh maka f aksen C itu sama dengan ini f aksen C itu adalah kemiringan garis singgung ini. Kemiringannya sama dengan kemiringan garis PQ. Jadi teorema nilai antara itu menjamin kalau kita geser ini si garis PQ ini ke atas atau ke bawah sejajar ya, maka dia akan mendapatkan minimal 1 titik C sehingga ini garis singgung di titik C ini sejajar dengan garis PQ. Ini syaratnya ada yang kurang di sini ya. Ini ada yang kurang nih. Harusnya F harus punya turunan dulu sepanjang AB buka minimal. Coba kita lihat dulu animasinya. Nanti saya tambahkan kalau memang syaratnya harus itu. Nah, ini ceritanya begitu. Kok jalan terus ya ini? Oh iya, oke. Ini karena dibuka pakai Microsoft Edge, jadi jalan terus, nggak bisa saya stop.
Jadi ceritanya begitu, ya. Ini ada garis peki tadi, maka pasti ada titik C di mana F aksen C ini sama dengan yang tadi, ya, sama dengan kemiringan garis yang merah. Gitu. Wah, ini udahlah biarin, nggak saya pakai aja karena nggak bisa dihentikan. Karena terbukanya pakai Microsoft Edge. Oke, begitu. Jadi intinya syaratnya kurang ini. Dia harus punya turunan ya pada AB. Continue aja nggak cukup. Continue aja nggak cukup. Jadi ini tolong ditambahkan syaratnya. eh, ini juga di atas ya. F aksen X ada pada, kalau turunannya cukup di interval bukanya aja karena di ujung-ujung turunannya hanya sepihak. F aksen X ada pada interval AB gitu ya. Ada syarat tambahan. Oke, jadi kalau ini syaratnya dipenuhi, pasti ada titik C sehingga F aksen C itu sama dengan kemiringan garis peki. Itu intinya ya. Ada titik C-nya, bisa lebih dari satu. Tuh, ini tuh ada. Kalau ini udah benar teoremanya. Tadi saya kurang. Ini. Ini namanya teorema nilai rata-rata turunan. F-nya kontinu di interval tutupnya. Turunannya ada sepanjang interval bukanya. Maka pasti ada titik C, dijamin ada titik C. Mungkin lebih dari satu, minimal ada satu. Sehingga turunan di C itu sama dengan ini. Ini tak lain adalah kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Ya, kalau ini adalah kemiringan garis singgung di titik C. Nah, kemiringannya itu sama dengan ini. Oke, kita lihat. Nah, ini beberapa ilustrasi. Kalau saya punya fungsi yang birunya seperti ini ujungnya di sini, B-nya, A-nya di sini. Saya hubungkan garis AB. Kita lihat mana garis-garis singgung yang sejajar dengan garis yang warna ungu ini. Tuh ya, kelihatan nggak ini? Kalau nggak kelihatan, kita perbesar. Gitu. Nah, yang sejajar dengan garis ini, kita geser aja ke atas atau ke bawah sampai menyinggung grafik. Maka titik C-nya bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Ada 3 titik yang turunannya atau kemiringan garis singgungnya sejajar dengan yang ungu. Ya. Oke. Nah, kalau tidak kontinu, teorema nilai rata-rata nggak dijamin. Bukan berarti nggak ada ya. Ingat kalau saya mundur lagi, kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya belum tentu dipenuhi. Bisa aja dipenuhi, bisa tidak. Kalau bisa dipenuhi, bisa tidak tuh artinya di matematik ya tidak berlaku atau salah gitu ya. Nah ini contoh kalau nggak kontinu. Yang ini contohnya dibuat supaya titik C-nya nggak ada. Ini kalau kita geser ke mana aja, ke atas ke bawah, garis yang ungu ini nggak akan bersifat menyinggung yang biru. Gitu ya. Jadi titik C-nya nggak ada di sini. Nah, ini juga sama. Ini kontinu, tapi turunannya di titik ini nggak ada. Maka titik C-nya nggak dijamin ada. Masih mungkin ada ya, tapi nggak dijamin ada. Ini kalau digeser ke atas ke bawah, yang ini ya hampir garis lurus, nggak mungkin sejajar ini garis singgungnya. Yang ini garis singgung di sini selalu negatif, nggak mungkin sejajar ini. Di puncak ini tajam, nggak ada garis singgungnya. Jadi kalau yang ungu saya geser ke atas, kemanapun, nggak mungkin menjadi garis singgung terhadap yang biru. Oke, begitu? Ngomongnya kalau kecepatan tolong bilang ya.
nggak keikutin gitu, terlalu cepat. Udah, sisanya soal. Waduh, nggak ada jawabnya. Kepaksa nulis. Terus, wah, kepaksa nulis. Oke, saya bahas soal nomor. Wah, ini harus dua-duanya nih. Oke, kita bahas ya. Saya bawa dulu ke sini. Nah, nomor yang A dulu saya bahas. Fx 2 akar X. Jadi kalau tentukan titik C-nya mana itu yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Tadi saya tulis lagi rumusnya di sini ya. Jadi kita mencari titik C yang F aksen C-nya sama dengan, kenapa ya tebal ya? Ya biarlah. F B min F A dibagi B min A. C-nya dicari ya. C-nya itu berapa itu. Oke, untuk yang soal A berarti ini A-nya, sorry ketebalan ganti. Ini titik B-nya ya. Jadi saya sekarang mencari C yang memenuhi hubungan di kanan ini. Jadi saya cari dulu turunannya. F aksen X ini 2 pangkat setengah jadi apa turunannya? 2-nya tetap, akar X menjadi pangkat setengah jadi setengah, pangkatnya jadi min setengah ke bawah ini ya. Sama dengan 1/akar X. Nah, oh ya, syaratnya dulu harus ditulis. Jelas itu ya. Jelas F kontinu di 1,4. Fungsi akar kontinu. Yang rumus-rumus. Polinom kontinu di R. Fungsi rasional. Fungsi akar itu udah ditulis semua. Itu kontinu. Kemudian turunannya ada nggak? F aksen X juga jelas dia ada sepanjang 1,4. Memang di 0 nggak ada, tapi kan kita AB-nya ini nggak memuat 0. Ini di 0 memang nggak ada itu. Tapi kan kita hanya lihat di 1,4 aja. Di 1,4 selalu ada turunannya. Jadi dia dijamin sekarang dicari C supaya apa? F aksen C sama dengan F4 min F1 gitu kan? FB min FA 4 min 1. F aksen C adalah 1/akar C. F4 saya masukkan 2/4. F1 2/1 dibagi 4/3. 1/akar C sama dengan 2 kali 2 4 dikurangi 2/3 ya. Atau saya balik akar C sama dengan 3/2 betul? Kalau persamaan nggak masalah, mau plus mau min. Kalau dibalik ya sama aja. Atau dikali silang akar C-nya ke kanan, 2/3-nya dibawa ke kiri. Itu sama aja hasilnya. Jadi C-nya sama dengan 3/2 ya. Berapa ya? 9/4 sama dengan 2,25 ya. Betul nggak ada di antara ini? Betul ya? Oke, udah C-nya diminta itu aja. Gampang ya? Gampang sekali. Ya? Nah, karena kalau di interval tutup, turunan itu kan menyangkut limit.
Ya, limit yang bentuknya fx tambah h min fx dibagi h itu pokoknya limit. Nah, di 4 hanya ada turunannya sepihak. Kalau yang ini dari kiri aja. Kenapa dari kanan nggak ada? Kan terdefinisinya hanya di sini aja. Jadi nggak dilihat di ujungnya. Gitu ya, turunannya. Tapi kontinunya harus sampai 4. Nggak boleh putus di ujung-ujung grafiknya. Gitu. Kayak teoremanya nggak saya buktikan, tentunya buktinya panjang. Tapi kita pakai. Oke, yang B saya jawab. Fungsinya ini. Kembali mencari C ya. Fungsi ini kontinu nggak? Ada yang nyalin? Silahkan yang nyalin. Nah, kita lanjut soal ini. Fungsi ini kontinu nggak? Kontinu di dalam definisinya. Ingat ini fungsi ini. Yang kita udah punya tuh ini. Y sama, tebal lagi. Karena bekas pakai pen yang biasa. Y sama dengan N akar fx. Kalau fx-nya kontinu, dia kontinu gitu ya. Di sini kalau x pangkat 2/3 kan itu sama dengan 3 akar x kuadrat. Ini polinom kontinu, fungsi akar kontinu. Di daerah definisinya. Artinya kalau akar x ya kontinunya hanya di bilangan yang tak negatif. Karena daerah definisinya kan nggak boleh negatif. Oke, ini saya hapus dulu. Pus. Nah, coba. Jelas, mana jelas? Jelas fx kontinu. Ya. Kalau fungsinya aneh nggak bisa menunjukkan, tulis aja dulu ininya gitu. Kadang-kadang harus ditunjukkan ya kalau fungsinya aneh. Nah, tapi menunjukkannya nggak bisa, tulis aja jelas gitu. Ya minimal minimal itu udah menilai, oh kalian sebenarnya udah tahu itu harus continue dulu itu. Menunjukkan continuenya mungkin susah itu. Tapi kalau tanpa tanpa ini ya dianggap udah lalai, nggak menyadari pakai teorema nilai rata-rata turunan, tapi nggak memahami bahwa harus continue dulu. Oke, kayak tadi saya hitung turunannya 2/3 X pangkat min 1/3 itu ya, dikurangi 1 itu. 2/3 3 akar X itu. Dicari C, dicari C sehingga apa? Turunan di titik C sama dengan F berapa? 27 kan? Min F min 8 dibagi 27 dikurangi min 8. F aksen C berarti 2 dibagi 3 akar C itu sama dengan F27. 27 pangkat 2/3 dikurangi min 8 pangkat 2/3 dibagi 35 ya. 2/3 akar C sama 27 pangkat 2/3 berapa ya? 27 kuadrat. Ini 3. 9 ya. Oke, 9. 9 dikurangi 4. Yakin? 8 katakan oh. Nah, berapa? Oh ya, 4 kali 4 kali 4 dan 4. Dibagi 35. Jadi saya mau kumpulkan gini. 1/3 akar C. Semua yang angka saya pindah ke belakang. 3/2 kali berapa ini? Hah? 9 kurang dari 4 berapa? 1/7. Sama dengan lagi 3/14 ya. Oke. Nah,
3 akar C sama dengan 14/3, betul? Jadi C-nya 14/3 pangkat 3 ya. Berapa kira-kira? Hah? Coba kita hitung pakai kalkulator. 14 kali 14 kali 14 itu udah kalkulator sayur, nggak ada pangkatnya. Dibagi 3/3 bagi 27. Dapatnya 101,62963. Gitulah ya. Nah, ini ternyata titiknya enggak benar nih di luar ini kan. Kenapa? Loh, kenapa teoremanya nggak berlaku gitu? Ini tadi C di antara AB. Kita dapatkan C-nya di luar AB. Kenapa? Gara-gara nggak diperiksa. Turunannya ada nggak ini? Sepanjang ini. F aksen di 0 tidak ada kan? Dan nolnya ada di sini. Nah, karena dilanggar syaratnya, C-nya belum tentu ada. Ya, dalam hal ini C-nya nggak ada di dalam interval ini. Hah? Boleh dua apa? Oh, diulang. Gini, setelah, kalau diulang, ini juga diulang. Nah, setelah saya hitung, hitungannya mah ini mah ngitung biasa lah ya. Yang ininya mah. Ketemu C-nya sekian yang memenuhi ini tuh. Nah, ini menurut teorema nilai rata-rata, C-nya tuh harus terletak antara AB. Lah, ini di luarnya. Berarti kan nggak benar gitu. Apa yang menyebabkan dia nggak benar? Kita lihat teorema nilai rata-rata turunan. Syaratnya harus kontinu dan punya turunan pada semua titik di antara AB. Tadi kita nggak ngecek. Tadi di soal ini kita nggak ngecek. Diturunin punya turunan, padahal di 0 nggak punya turunan. Dan 0 ada di sini. Gitu ya. Karena ini F aksen 0 tidak ada. Dan 0 itu kan anggota min 8,27. 0 tuh ada di dalam situ. Jadi syaratnya nggak dipenuhi. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, titik C-nya nggak dijamin ada. Ya. Bukan, 0 mah punya turunan. F yang nggak punya turunan. Nggak punya turunan di 0. Ini, F aksen ini. Di 0 berapa nilainya? Nggak ada kan? 2 dibagi 0. Ya, di 0 nggak punya turunan. Kalau fungsi Y sama 0 mah punya turunan. Itu mah sama dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Tapi fungsi ini di titik 0 nggak punya turunan. Gitu. Ini. Gitu, udah paham? Yang tadi gimana? Ini juga di 0 nggak punya turunan kan? Tapi kan 0 nggak termasuk di sini. Oke, ya gitu ya. Sudah nyalinnya? Sudah? Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Mana? Nah, ini Renata. Oh, udah ada jawabnya, enak. Oke, diulang soalnya. Nah, ini yang mau ditunjukkan apa? Kita ingat bahwa teorema nilai rata-rata itu menghubungkan tadi antara fungsi dengan turunannya. Kalau di sini fungsinya mana, turunannya mana?
fungsinya di sini apa? Jarak tempuh ya. Turunannya kecepatan. Kan turunan dari jarak tempuh tuh kecepatan. Nah, jadi saya misalkan aja S menyatakan posisi mobil atau jarak yang ditempuh mobil setelah T jam. Kemudian akan kita hubungkan turunannya. Asumsinya kontinu ya mobilnya. Nggak loncat gitu. Cek, loncat gitu ya ke Jakarta. Ya siapa tahu ada logakan gede itu tek loncat gitu. Nah, nanti kalau nggak kontinu, ya nggak punya turunan ya nggak bisa dipakai. Asumsi kontinu, jalannya juga mulus, nggak lewat yang tajam gitu ya, sehingga apa? Diasumsikan ini fungsinya bagus, kontinu punya turunan. Nah, posisi si S ini kalau digambar grafiknya. Nah, saya asumsikan pukul 6 sebagai T sama dengan 0. Atau enggak mau dianggap T sama dengan 6 juga boleh, nggak apa-apa. Lupa saya jawabnya. Oh, sorry. Waktu T-nya 6, jadi 0-nya pukul 12 malam. Waktu T-nya 6, posisinya Bandung tuh dianggap posisi 0, mulai start ya. Posisi Jakarta itu 120 kilometer. S8 ini dia sampai di Jakarta. Nah, sekarang kita lihat ini. Menurut teorema nilai rata-rata turunan, pasti terdapat titik C antara ini. C-nya antara 6 sampai 8. AB-nya itu 6 dan 8. Sehingga turunannya sama dengan ini. Kayak tadi. Ya. Oke. Ini tak lain adalah kecepatan saat C. Sama dengan kecepatan. Saya hitung ini S8 dikurangi S6 dibagi 8 min 6. Hasilnya 60. Nah, teorema nilai rata-rata turunan mengatakan pasti ada C. C-nya itu waktu ya. Antara 6 sampai 8. Waktu ada titik C. Sehingga kecepatannya pernah 60. Jadi kalau Renata mengamati speedometernya selalu di bawah 60, ya nggak benar. Gitu. Dijamin C-nya ada. Berapa buah C-nya nggak tahu kan dia bisa aja kecepatannya 70 turun lagi. Pernah 60 kan? Kalau turun lagi pernah melewati 60. Mungkin naik lagi kecepatannya turun lagi. Titik C-nya bisa lebih dari 1. Jadi yang kecepatannya 60 mungkin aja lebih dari 1. Tapi minimal pernah 60. Gitu ya. Begitu. Paham nggak? Nah, kau bingung. Jadi kalau mau pakai teorema nilai rata-rata turunan, itu yang penting kalian harus tahu mana yang fungsi, mana yang turunannya. Karena rumusnya kan ini. F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Jadi ada turunan situ. Coba diamati dulu. Saya lanjut. Saya lanjut lagi. Nah, kita masuk ke konsep anti turunan atau anti derivatif atau dinamakan integral tak tentu. Kalau integral tentu nanti di belakang beda. Integral tak tentu tuh integral yang nggak pakai batas. Itu hanya mencari fungsi asalnya apa gitu. Oke, kita lihat aja ini. Konsep anti turunan merupakan kebalikan dari proses turunan. Ya, diberikan fungsi f, akan dicari fungsi f besar sehingga turunannya menjadi sama dengan f yang diberikan. Kenapa dibolak-balik? Karena masalah realnya memang muncul seperti itu. Misalkan laju pertumbuhan bakteri, laju pertumbuhan makhluk hidup,
apa, kemudian model peluruhan radioaktif, dan yang kemarin-kemarin itu perahu apa si Anton itu segala memerlukan konsep turunan. Nanti ada masalah-masalah ya memerlukan konsep sebaliknya, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas sebaliknya gitu. Jadi bukan konsepnya dibolak-balik karena masalahnya masing-masing ada itu. Nah, ini contoh masalah yang memerlukan konsep anti turunan. Kayak orang Jepang ya, pada nggak mau punya anak, anti turunan. Iya. Oke, sebuah mobil berangkat dari Bandung menuju Rengas Dengklok. Di mana itu Rengas Dengklok? Udah lupa. Ah, pokoknya dekat situlah. Dekat Kerawang ya. Dengan laju sekian. Jadi kecepatannya berubah-ubah ya wajar lah. Mobil kita naik mobil kecepatannya berubah-ubah. Berapa jarak tempuhnya setelah 500 detik? Coba kita lihat. Ilustrasi aja belum ngitung mungkin ini ya. Nah, ini kecepatan tadi kalau digambar grafiknya gini. Awalnya mobilnya kecepatannya 0 wajar ya. Awal 0 itu. Nggak mungkin. Waktu T0 kecepatannya langsung. Mungkin kalau mobil yang hebat-hebat. Langsung kecepatannya 60 gitu. Nah, ini kecepatannya 0, kemudian naik kecepatannya, kemudian konstan gitu di jalan tol. Kemudian udah mau nyampe keluar tol gitu, dia kecepatannya menurun sampai berhenti. Nah, ini kecepatannya, gitu ya. Nanti kita akan pelajari juga posisi yang ditempuh. Setelah 500 detik, berapa jarak yang ditempuh? Itu tak lain adalah nanti menyatakan luas di bawah sini. Di bawah grafik kecepatan. Nah, nanti ini perlu konsep anti turunan gitu ya. Sementara terima aja dulu. Persisnya nanti masih masih satu atau dua bab lagi, satu bab lagi kayaknya. Pertanyaan yang lain misalkan lo kok hanya konsep matematik ini nggak ada realnya nggak kelihatan. Tentukan semua kurva yang kemiringan garis singgungnya di setiap titik selalu 2 kali absis ya. Apa itu? Kemiringan garis singgung berarti y aksen kan? Kemiringan garis singgung berarti y aksen. Y aksennya itu 2 kali absis ya. Artinya apa? Absis itu X ya. Jadi y aksen 2 kali X gitu ya. 2 kali absis ya. Absis itu tuh bagian X ya. Nih, kemiringan garis singgungnya 2 kali absis ya. Ini. Gitu. Nah, kurvanya yang mana? Nanti kurvanya banyak. Sementara udah saya nggak akan detailkan dulu itu ya. Tapi ini yang saya gambar apa ya? Oh, yang saya gambar tuh gini. Waktu X-nya 1. X-nya 1 itu mana? X sama dengan 1 itu ini garis tegak ini, betul? Nah, waktu X-nya sama dengan 1, ini solusinya banyak nih nanti. Waktu X-nya sama dengan 1 dimanapun kemiringannya 2 kan? Jadi ini saya gambar kira-kira potongan garis singgungnya dengan kemiringan 2. Kurang tegak ya ini maka. Ya, tapi ini lebih tegak dari Y sama dengan X. Yang gampang di setengah dulu. Kalau X-nya setengah di sini. Kemiringan garis singgungnya 1. Ini saya gambar. Ini potongan garis singgung yang kemiringannya 1. Semua di sini 1. Sejajar sepanjang ini. Jadi ini garisnya sejajar dengan Y sama dengan X. Kalau X-nya 0, berarti sumbu Y. Kalau X-nya 0, kemiringannya 0. Kemiringannya 0, garis singgungnya apa? Mendatar ya. Mendatar, di sini semua mendatar. Dan seterusnya, di titik X yang lain digambar. Jadi ini seolah-olah potongan garis singgung di setiap titik. Solusinya yang mana?
Mungkin nggak kurvanya seperti itu? Nggak mungkin. Di sini garis singgungnya kan ke sana. Padahal menurut ini harus ke sana. Kalau yang ini, kalau kurvanya ini, ya garis singgungnya kan di sini. Beda dengan yang ini. Ini kan harusnya ke sana katanya. Yang ini yang potongan kecil kita hitung dari soalnya tadi. Jadi nggak mungkin itu. Udah dijelaskan. Mungkin nggak kurvanya gitu? Yang ini rada mungkin. Garis singgungnya mirip-mirip yang potongan kecil ya. Tapi di nol nggak boleh, harus harus datar tadi di nol. Nggak mungkin. Di sini juga nggak mungkin. Harusnya garis singgungnya sejajar ini kira-kira. Ini padahal ini di sini garis singgungnya beda. Nggak mungkin. Yang ini mungkin nggak? Mungkin. Nah, oke. Nanti kita akan ngitung gitu ya. Sementara ini ilustrasi dulu. Oke. Yang lain. Sebuah gelas berisi air mendidih diletakkan dalam ruangan yang temperaturnya 20 derajat Celcius. Oke, ini air mendidih, air kopi gitu ya, air seduhan kopi ditaruh di ruangan yang temperaturnya 20 derajat. Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Kemana? Nggak boleh kalau gitu mah. Nyanyi dulu. Ini, kita pause dulu. Ini. Oke, saya ulangi dulu. Jadi, tadi kopi berisi air mendidih, anggap aja temperaturnya 100 derajat Celcius gitu ya. Diletakkan dalam ruangan yang temperaturnya 20 derajat Celcius. Nah, hukum Newton ini menyatakan, kita pakai hukum dari fisika, laju perubahan temperatur air kopi tadi, ya, atau air lah, air panas. Kalau air panasnya dinyatakan dalam YT temperaturnya, maka laju perubahan temperatur si air dalam gelas itu sama dengan konstantanya bisa lain-lain tergantung bendanya, dikalikan beda temperatur air dalam gelas dengan temperatur udara. Ya, hukumnya seperti itu. Nah, nanti mau ngapain? Kita pengen tahu solusi YT-nya setiap saat. Jadi, ingin diketahui sih nanti YT berapa. Nanti perlu mencari anti turunan dari sini. Gitu ya. Nyarinya nanti aja. Kita belum sampai ke topik itu. Nanti akan muncul soal seperti ini. Sebentar lagi nanti. Atau lupa saya. Atau beberapa pasal lagi. Tapi ini baru mengilustrasikan bahwa perlunya itu. Oh ya, kalau diklik ini gambarnya apa? Biar kalian tahu kalau ngeklik. Kenapa? Klik gitu. Nah, kalau digambar ini turunannya untuk beberapa Y, misalkan awalnya Y-nya berapa ya? Y-nya, waktu Y-nya 100. Atau supaya jadi 1 dulu ini berapa ya? Berarti Y-nya, oh nggak bisa jadi 1. Waktu Y-nya 100, Y-nya 100 itu sumbu ini ya, horizontal Y-nya 100 di sini kan. Y 100 ini turunannya berapa? Y kurangi 20, 100 kurangi 20, 80 kali 0,1. Ini kenapa positif ya? Ini salah nih. Harusnya minus ya. Ini harusnya minus ya. K-nya itu. Oke, anggap aja minus. Jadi kemiringannya 0, minus 0,8. 0,1 kali ini 80. Kemiringannya minus 8. Gitu ya. Oke lah, pokoknya ini terima dulu nanti hitungan detailnya waktu masuk pasal ini. Ini baru mengilustrasikan
bahwa kenapa perlunya konsep anti turunan gitu ya. Yang digambar sama saya ini sebenarnya potongan-potongan garis singgung di setiap titik X, Y. Setelah tahu potongan-potongan garis singgungnya, kita bisa memperkirakan kurvanya. Berangkat waktu T-nya 0, temperatur air dalam gelas 100. Jadi yang kita lihat temperatur air dalam gelas. Dengan berjalannya waktu ke kanan, temperaturnya akan turun. Turun gitu. Lama-lama akan sama dengan temperatur ruangan ya. Jadi di soal ini dianggap ideal, artinya temperatur air mendidihnya turun karena diserap udara, tapi temperatur udaranya tetap aja 20 karena luas sekali. Ya. Jadi temperatur udaranya ini modelnya nanti wajar gitu ya. Sama ini. Artinya temperatur yang merah ini temperatur air mendidih tadi lama-lama akan turun dan mendekati temperatur udara. Nggak mungkin lebih bawah ya. Ini grafik merah nggak mungkin melewati 20 derajat lebih bawah. Kalau bisa melewati ke bawah mah untung. Nanti jadi 0 derajat gitu. Nggak usah beli lemari es. Gitu, jadi dingin sendiri. Paling sama dengan temperatur udara. Oke, ininya nggak terlalu penting dulu. Ini hanya untuk mengemukakan contoh-contoh kenapa sih anti turunan itu penting. Nah, kita sekarang kerja di matematiknya dulu. Nanti aplikasinya belakangan. Nah, anti turunan dari fungsi f, notasinya ini mungkin asing buat kalian. Lebih banyak dipakai notasinya ini. Gitu ya. Anti turunan dari f, itu simbolnya ini adalah fungsi f besar yang memenuhi kalau diturunkan menjadi f yang diberikan. Gitu ya. Contoh, saya punya f kecilnya 2x. Fungsi anti turunannya apa? Berarti asal usulnya. Ya bisa x kuadrat, bisa x kuadrat tambah 1, bisa x kuadrat min 5. Ini semua tiga-tiganya kalau diturunkan jadi ini. Jadi dia anti turunannya. Nah, secara umum anti turunan dari ini adalah x kuadrat ditambah sebuah konstanta. Konstantanya boleh berapa aja. Nah, ini dinamakan anti turunan umum. Nah, selanjutnya kita kalau bicara anti turunan harus ada C-nya, yaitu anti turunan umum. Jadi bukan yang spesifik kayak gini. Tapi yang ini anti turunan dari ini. Ya. Jangan lupa tuh udah dikasih merah tuh C-nya. Jadi kalau lupa C-nya dipotong 70%. Harusnya 100, jadi nilainya 30. Tapi jangan dibalik. Ah, saya mah udah 70 nulis C-nya doang aja. Gitu. Nulis C udah 70, enggak, nulis C doang ya 0. Oke. Nah, kalau saya mencari anti turunan dari sebuah fungsi f kecil, mencari anti turunan, itu hasilnya selalu tunggal. Nggak mungkin beda. Paling beda nilai C-nya kayak ini nih. Ini semua sama. Ini C-nya 0, ini C-nya 1, ini C-nya min 5. Jadi hanya beda sebesar C aja. Jadi kalau ada sebuah fungsi f, anti turunannya bisa F, bisa G, pasti kedua fungsi ini hanya berbeda dengan sebesar konstanta aja. Ini kayak ini kan, bedanya cuma konstantanya aja. Ini menguntungkan, kalau anti turunannya bisa jadi dua macam fungsi, ya cilaka kita. Konsepnya jadi susah. Nah, untuk itu kita akan daftarkan fungsi-fungsi yang turunannya udah kita ketahui, sekarang kita cari balikannya. Lanjut lagi. Nah, kita lihat anti turunan.
Anti turunan dari ini adalah ini. Kalau menunjukkannya, turunkan aja ini. Benarkah jadi X pangkat R? Gitu ya. Coba. Kadang-kadang ada soal tunjukkan anti turunan dari yang diberikan adalah ini. Jangan dicari-cari, tinggal diturunkan aja. Maksud saya kayak gini. Mana ya? Jadi hilang pennya. Oh ini, pikun. Tadi habis lari saya cari-cari anduk saya. Ternyata ada di sini. Cari di tas. Tadi naruh, ada di sini. Nah, kalau udah kayak gitu, belajar integral tak wajar jadi lancar. Nah, kalau mau menunjukkan ini benar, jangan dicari-cari dari sini ya. Boleh, silahkan kalau udah bisa cari-cari gitu ya. Bisa juga kita ini aja turunkan. Ini sebut sama saya ruas kanan itu apa mau namanya? Terserah lah mau namanya ZX juga boleh. Set X sama dengan X pangkat R tambah 1. R sama N nggak ada bedanya. R tambah 1 dibagi R tambah 1 tambah C. Turunin. Betul nggak jadi yang di sini gitu? R tambah 1 pangkat X pangkat R itu kan diturunin ya. Ini konstanta, ikut aja konstanta mah. C diturunin 0. Nah, sama dengan X pangkat R. Sama dengan ini. Berarti betul arti turunannya. Gitu ya. Cuma gitu aja. Jadi nggak ngantuk dia, waspada. Soalnya bentar lagi dari kantong ini, HP udah kalian begitu selesai kuliah, dicari-cari di kantong saya udah nggak ada loh, udah pindah lagi. Ya, saya tuh jagoan sulap pokoknya. Kamu kalau nggak waspada udah pindah ini. Pokoknya ada di tempat teman kamu nanti. Ngantuk aja, kayak anak farmasi. Nah, oke. Lagi ya. Saya mau tunjukkan ini dua aja, yang lainnya nggak mau saya tunjukkan. Kalau R bilangan rasional, maka anti turunannya seperti itu. Si Neng masih nyalin? Masih nyalin? Sok, salin dulu. Lanjut. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Tuh, jadi nggak keluar kalau ngobrol. Keluar juga. Nah, coba. Betul nggak turunan yang di kanan? Jadi ini jangan dilihat dulu. Nggak kelihatan. Turunan yang di kanan, betul nggak yang jadi yang di kiri? Saya turunkan. Turunan dari U, R-nya konstanta ya. Sebentar, salah nulis. Turunan dari U pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Karena ini konstanta, ikut aja. Yang ini nggak ada U, nggak ada X-nya, ya udah. Oh ya, saya mau nurunin terhadap apa ya? Lupa. Saya mau turunin terhadap X. 0, betul? Loh, ini fungsinya belum diturunin. Baru baru saya simbolkan. Bentar. Ini nggak mau diambil penghapus ya. Saya mau tulis gini. Ini saya baru nyalin ini mau diturunkan. Belum diturunkan. Nah, turunannya adalah apa? Kalau saya punya konstanta kali fungsi, kan turunannya konstantanya tetap, ini diturunkan. Betul? Kalau punyanya konstanta doang, diturunkan jadi 0. Nah, ini konstantanya saya keluarkan. Jadi ini kali turunan fungsinya. Ini diturunkan terhadap X. Harus turun terhadap U dulu, betul?
X-nya nggak ada kan, nggak kelihatan. Jadi R tambah 1 kali U pangkat R kali DU DX ya. Kayak U kuadrat turunannya 2U kali DU DX itu. Yang ini pangkatnya R plus 1. Ditambah yang ini turunannya 0. Oke? Nah, kita lihat. Benar sama enggak dengan yang ini? Belum sama ternyata. Ini belum dicoret. Coret menjadi U pangkat R DU DX ditambah 0 nggak bisa ditulis. Sama enggak dengan fungsi yang di sini? Sama kan, U aksen tuh DU DX. Ini pangkat R ya, R sama N saya suka mirip-mirip R. Gitu. Sama. Berarti betul. Ini jadi ini. Nanti ini untuk substitusi nanti aja belakangan. Oke, yang lainnya. Integral dari cos sin. Tinggal periksa aja sin turunannya cos. Integral cos asal usulnya min sin. Integral konstanta kali fungsi, konstantanya bisa loncat indah ke depan. Gitu ya. Kayak di Sabuga kan ada itu tempat loncat indah. Tek, gitu. K-nya boleh keluar. Kalau jumlah boleh masing-masingnya. Asal masing-masing ini ada. Jangan ngobrol, jangan main HP. Nanti disita juga HP-nya. So, kamu cari yang mainan HP, nanti ini dibalikin sita yang itu. Ya. Dia waspadanya bukan ke sana jadinya, ke kantong saya dari tadi. Takut udah nggak ada, masih ada nih. Masih ada. Tenang aja. Begitu kamu lengah, hilang situ. Kurang gitu ya. Oke. Hah? Yang ini? Yang ini? Oh, iya turunan dari min sin kan cos. Oh, ininya ya. Betul, benar. Habis copy paste waktu bikin ininya. Ini sin X ya. Kasih tanda dulu. Save dulu. Mana sih menunya ya? File. Udah di save. Oke, lanjut ya. Oh, ininya juga salah ya. Ampun. Oke. Ada minusnya ya. Lengkap aja. Nanti disangka nggak ada minus lagi. Oke, contoh-contoh. Contoh-contoh. Tentukan anti turunan dari soal-soal berikut. Buka aja ini gampang ya. Cilukba aja. Kalau nanti nggak paham, saya jelaskan tertulis. Ini juga tertulis sama komputer. Oke, ini pakai rumus yang mana ya dia? Pakai rumus ya, pangkatnya bilangan rasional ya. Pakai rumus ini ya. R-nya ini boleh negatif. Kan Q ini boleh negatif. Q itu boleh pangkatnya negatif. Oke. Ini saya tulis gini dulu supaya kelihatan X pangkat R gitu. R-nya ini min 5, ini min 4. Ada dua suku, kita hitung. Tadi pakai rumus pengurangan, boleh masing-masingnya.
Ini dicari anti turunannya. Kalau anti turunan, pangkatnya jadi naik. Jadi, X pangkat min 4 kali sepermin 4. Gitu ya. Gini. Nggak ada di situ, saya tulis. Kalau lompat-lompat gini yang nyalin bingung. Biar aja. Nah, ini kalau dicari anti turunannya, pangkat rasional menjadi X pangkat naik. Kalau diturunkan kan berkurang pangkatnya. Kalau diintegralkan naik. Kali 1/-4. Ini ada 4 di depannya. Ya, sama dengan min X min 4. Yang ini sama. Ini ada min 3 dulu. X min 4 menjadi X pangkat min 3 kali 1/-3. Kenapa ada 1/-3? Karena kalau diturunkan ini, supaya ini sama ininya habis gitu ya. Menghasilkan X min 4. Oke. Kok sama dengan sih? Atau apa? Jadi bingung sendiri. Gitu ya. Minus gitu ya. Betul kan? Yang ini jadi ini, yang ini jadi ini. Jadi sama dengan min X min 4. Ini min X min 3. Ada min jadi plus. X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 3. Gitu. Yang gampang jadi susah ya. Pantesan teman saya waktu kuliah bareng, kalau diskusi dengan si Warsoma mah soal gampang jadi muskil katanya dikerjakan. Oh, ya ini kalau mau ada yang nyalin silakan. Tuh, cuma gitu aja. Oh ya, lupa C-nya. Aduh, nilainya ini cuma 30. Tambah C. Nggak harus C ya, D boleh, A boleh, apa aja. Pokoknya yang nggak boleh tambah W, nggak boleh. Nggak boleh, itu inisial nama saya. Hah? Nanti kalau integral, ini nggak boleh pakai DO. Harus pakai X atau Y atau apa aja. Jangan DO. Hah? W nggak boleh, DW juga nggak boleh. Oke, yang B. Yang B diapakan dulu? Kalian kayaknya udah mahir. Bagi dulu aja ya. Dibagi dulu. Ini menjadi pangkat 1, ini menjadi pangkat 0, X-nya. Ini gini. Masing-masing integralkan kayak tadi. Beres. Udah? Oke. Yang ini. Nah, ini pakai substitusi. Saya mau kerjakan manual aja. Susah kalau pakai slide, saya langsung ciluk bak itu. Mau ngomong udah muncul. Oke. Ini kita kerjakan pakai substitusi. Kita lihatnya gini. Kalau yang bisa pakai substitusi itu ada ciri khusus. Ini kalau yang dalam saya turunkan menjadi ini kan? Nih, kalau yang dalam saya turunkan dia jadi ini. Nah, makanya disubstitusi gini. Substitusi apa ini nulis substitusi pokoknya itu
U sama dengan 5X pangkat 3 min 18. Kalau pakai substitusi, tadinya DX, nanti harus dalam U variabelnya. Jadi dicari DU DX ya. DU DX sama dengan 15X kuadrat gitu ya. Nah, tapi kalau di integral, ini nulisnya DX-nya dibawa ke kanan. Ini mana penghapus? Ini ditulis DX ini. DU 15. Nah, apa gunanya tadi turunan yang dalam kurung ini? Supaya ini menggantikan menjadi DU. Yang ininya menjadi U pangkat 7. Jadi ini pakai sama dengan panjang, integral, ini jadi U. Nggak boleh campur aduk ini ya. Ada U, ada X. Nggak bisa itu. Nggak boleh. Kalau U, semua dalam U variabelnya. Ini pas itu. Nah, ini menjadi naik 1/8. Jangan lupa ini. Kalau mau dikembalikan ke X lagi ya, kembalikan ke sini U-nya ini. 5X pangkat 3 min 18. Nggak usah dikurung, ngapain dikurung? Ditambah C. Salah. 1/8-nya hilang, pangkatnya hilang. Kayak si Sambo hilang lah pangkatnya ini. Apa? Betul kan? Apa? Kamu ngacung? Oh, dia lagi olahraga. Sekarang ngacung. Ini untuk yang masih rada lurus otaknya. Kalau yang nggak, yang udah mahir, nulisnya gini bisa juga ya. Saya ajarkan dari sekarang. Hanya menyingkat penulisan aja. 15X kuadrat DX. Saya bisa tulisnya gini. 5X pangkat 3 min 18 pangkat 7. Yang ini saya tulis turunan dari 5X pangkat 3 min 18. Benar nggak? Ini kalau diturunkan 15X kuadrat minus 0 kan? Jadi nulisnya gitu. U-nya sebenarnya sama aja. Cuma U-nya ini, si U-nya ditulis masih dalam X gitu. Ya, ini kan tadi U, ini U gitu kan? Sama aja kan? U pangkat 7 DU. Ini kurung pangkat 7 D kurung. Nah, langsung dari sini, jadi nggak usah nulis substitusi. Seolah-olah kita mengintegralkan U pangkat 7 DU. 1/8 U pangkat 8. Tambah C gitu ya. Jadi lebih singkat. Kalau udah mahir boleh pakai yang kanan. Kalau belum ya pakai yang kiri. Tulis substitusinya. Gitu? Lanjut lagi. Aduh lambat kenapa ya? Cepat ini. Mau cepat tetap aja lambat. Eh, Oke, ini. Kita lihat turunan yang di dalam kurung ya nggak persis sama 3T, tapi mirip-mirip kan? Pakai cara yang lambat dulu. Substitusi apa? U. Males pakai U, yang lain lah. Jangan. V itu ya. 2T kuadrat min 1. DV, DV DT 4T DT ya gitu. DV DT 4T. Kita punyanya 3T, ya biarin aja. Pokoknya
T dt bisa diganti ini. dv per 4 sama dengan T dt. Untuk menggantikan ini nih. Ini menjadi gitu ya. Betul? Jadi ini sama dengan panjang integral 3 apa itu? dv per 4 ya. Jadi per 4 dv itu ya. Ini T dt ini diganti dv per 4. Ini 3 akar V. Kalau masih bingung, tulis lagi V pangkat sepertiga itu ya. Sama dengan 3 per 4. Ini naik pangkatnya 1. V pangkat tambah 1 jadi 4 per 3 ya. Kali 1 per 4 per 3. Ya boleh langsung juga. Jangan lupa tambah konstanta. 3 per 4 kali 3 per 4 gitu ya. V-nya kembalikan ke awal. 2T kuadrat min 1 pangkat 3 per 4. Jadi apa? Akar pangkat 3, ininya pangkat 4 gitu. Kalau cara cepat, ya sama aja sebenarnya. Cuma mikir ininya di kepala. Bisa juga kita tulis 3T 3 akar 2T kuadrat min 1 dt. Ininya seolah-olah kita tulis di buram aja. Yang di sini ditulisnya gini. 3 per 4 3 akar 2T kuadrat min 1. Ininya turunan dari 2T kuadrat min 1. Kalau mau dicek, coba turunin. Ini menjadi 4T. Kali 4, kali seperempat, jadi tinggal T. Cocok dengan ini. Ya, ini kalau ini diturunkan, harus cocok ke yang semula. Nah, ini menjadi 3 per 4. Saya punya ini apa? Ya, yang dalam kurung ini V-nya tadi pangkat sepertiga, jadi pangkat 4 per 3. 2T kuadrat min 1 pangkat 4 per 3. Itu ya. Dibagi 1 per 4 per 3. Tambah konstanta. Kalau nggak biasa ya pakai yang kiri lah. Itu ya. Nulis itu nggak akan kehilangan waktu banyak. Kalau di ujian tuh biasanya yang lama tuh mikir. Aduh ini soal digimanain gitu. Kemudian resah. Mulai matanya. Urutan soalnya beda. Itu juga beda gitu. Nanti kalau kuis online, nggak kalian nyontek-nyontek itu pada beda kok. Soalnya diacak dan berparameter. Dan nggak boleh mundur ngerjakannya. Kalau bisa mundur nanti bisa tanya dia. Oh yang tadi yang di kamu nomor 5 itu nggak bisa mundur lagi. Satu soal submit, satu soal submit. Tanggung, aduh ini gimana ya? Oh bentar lagi lah, guru. Integral ini sendiri ya bisa ya? Oh pakai cara cepat atau pakai cara cepat itu pakai GeoGebra keluar langsung. Tulis saja ini integral kurung itu fungsinya keluar langsung. Coba pakai cara yang cepat sekarang ya. Jadi kita lihat turunan dari sin adalah cos. Jadi saya bisa tulis ini sin. Ini sin 10x itu artinya sin x pangkat 10 ya. Nggak dirubah itu sih. Cos ini saya tulis turunan dari sin. Betul? Jadi kalau saya hitung lagi turunan dari sin, cos x dx. Ini ya, kalau mau dicek tadi turunan dari sin x dx itu kan sama dengan cos x. Jadi d dari sin x sama dengan cos x dx. Ini sama aja.
Gitu ya. Oke. Nah, ini udah sama. U pangkat 10 DU. Jadi, ya pangkatnya diintegralkan naik. Kali 1/11. Jangan lupa tambah C. Suka lupa. Hmm, gitu ya. Ya kan nilainya 7 ini. Ini nilainya 3. Kalau lupa itu hilang 7. Nah, saya habisin nomor 1 tanggung. Gimana ada mutlaknya ini? Wala, ada mutlaknya. Tenang aja, pokoknya ada yang aneh. Fungsi buka. Ada mutlak, buka mutlaknya. Ada fungsi floor, buka fungsi floornya. Kita lihat. Mutlak X itu sama dengan apa? Min X, kalau X-nya kecil 0, betul? Ya, integralnya kita pecah juga. Untuk X lebih kecil sama 0, mutlak X sama dengan integral dari min X, dx. Ini mana dx ya? Nah, min setengah X kuadrat gitu kan? Tambah C. Untuk X besar 0 sama dengan X dx gitu. Sama dengan C-nya boleh berbeda, boleh sama, pokoknya konstanta. Ya sudah. Jadi integral ini seluruhnya pecah aja 2. Menjadi min setengah X kuadrat tambah C. Kalau X-nya kecil 0, setengah X kuadrat tambah C. Ini masuk sini, nolnya mana aja. Gitu. Oh, kayak lihat setan aja. Ini saya satu lagi terakhir. Nanti khusus integral-integral kayak gini ada di teknik pengintegralan tuh semester 2 atau semester 1? Semester 2 kayaknya. Ini baru yang pangkat 2 aja. Ini diapakan? Di SMA kayaknya udah pernah diapakan? Hah? Sama dengan naik pangkatnya gitu, betul nggak? Hah? Enggak. Itu berlaku kalau integral U kuadrat DU. Kalau ini kan beda. Ini sin, ini X. Ini mah dosa, depannya ini mah lebih dosa lagi. Gitu ya, sin kan dosa. Jadi yang benar mana? Yang benar hapus dulu. Nah, khusus bentuk sin kuadrat cos kuadrat, kita pecah menjadi apa? Rumus, lupa? Setengah min setengah cos 2X. Sering dipakai itu ya. Cos kuadrat X sama dengan setengah ditambah setengah cos 2X. Sin kuadrat X setengah min setengah cos 2X. Didapat dari mana? Dari menguraikan ini. Cos 2X sama dengan cos X tambah X pakai rumus itu. Jumlah. Tapi saya tangannya udah apal ini 2. Gitu. Nah, yang setengah X, yang setengah diintegralkan menjadi setengah X, betul? Dikurangi setengah yang cos 2X, gimana? Saya pikir bikin ininya D dari 2X.
Beda kalau gitu ya. Kalau D dari 2X kan 2 dx. D dari 2X terhadap dx kan sama dengan 2 gitu kan. D dari 2X sama dengan 2 dx kan. Padahal ini dx nggak sama ya. Nggak sama itu. Supaya sama diapakan? Dibagi 2. Ya. Sama dengan setengah X. Ini setengah-setengah menjadi seperempat. Ini udah cos U DU. Asalnya apa? Sin U. Tambah konstanta. Ini kan integral cos U DU. Hasilnya ya sin U. Si merah sampai ngantuk. Tapi udahan kita kuliahnya.